Kok kebangetan men Salam tradisi. Saudara yang saya hormati, babak-babak politik sekarang ini ditandai oleh demokrasi lokal. Beberapa daerah di Indonesia secara serentak akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung atau yang sering dikenal dengan pilkada. Cerita pilkada itu begitu banyak hal yang kita bisa pelajari. Kita sebagai sebuah bangsa yang memilih demokrasi sebagai sistem politik, sudah begitu sering kita juga menjalani proses pilkada itu tiap 5 tahun. Selain itu dianggap sebagai bagian dari rute demokrasi, bagian dari praktek orang memilih pemimpinnya. Pilkada juga menjadi salah satu indikator demokrasi di lokal itu hidup. Pertanyaannya adalah, apakah sejarah perkembangan pilkada itu makin membaik ataukah memburuk? Kalau makin membaik seberapa baik dan kalau memburuk seberapa buruk? Nah, 2020 ini kira-kira 9 Desember yang akan datang akan diselenggarakan pilkada secara serentak. Kalau kita belajar dari pengalaman sebelumnya, jangan dianggap ini sesuatu yang remeh, hanya sekedar penyelenggaraan rutin. Harus kita pikirkan kira-kira kita punya harapan makin meningkat secara kualitas atau tidak. Apa yang kita sebut sebagai pilkada yang berkualitas ditandai oleh kontestasi yang sehat antar para kandidat, tim suksesnya, pemilih yang cerdas yang bisa menilai kelayakan dari kandidat itu. Menilai dari sisi apanya? Dari sisi programnya, komitmennya, track recordnya, kemampuan untuk memilih. Inilah disebut dengan pemilih yang cerdas, yang memiliki ukuran tertentu. Tidak sekedar dilihat berapa jumlah uang yang disebar, tidak sekedar disederhanakan menjadi sentimen pembentukan identitas. Oleh karena itu, saya mengingatkan, jangan pernah Anda lupa atas pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jangan pernah Anda lupa pelajaran yang pernah Anda kutip dari cerita itu. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang menjadi harapan kita. Dan saya merasa di Indonesia itu pilkada kita itu mewah. Namun demikian saatnya juga harus dibarengi oleh kualitas yang tinggi, kualitas yang mewah. Jangan sampai pilkada penyelenggaranya mewah, tetapi kualitasnya adalah murahan. Itu tantangan real kita. Dan saya berharap di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus cerdas juga dalam kampanye. Cerdas juga di dalam mempraktekkan di dalam kampanye itu. Tak sekedar mobilisasi yang seperti sebelum-sebelumnya. Yang lebih penting dari itu sebetulnya adalah gunakan alat-alat atau instrumen yang mampu mendiagnosis kira-kira siapa yang menarik dan memiliki masa depan yang lebih baik. Saya merasa ini momentumnya. Jangan sampai kita ini ditinggalkan. Jangan sampai merasa kita itu dilupakan. Sebagaimana kita saksikan beberapa episode kok kebangetan men Sambat plasna ono perhatian. Itu satu cerita yang saya mengingatkan. Kalau ngomong tentang Kartonyono, ada suatu kesedihan. Kita seringkali dimobilisasi, sambat ketika sudah selesai tidak ada arah. Nah, PR inilah yang harus kita jawab. Pemilih yang cerdas adalah pemilih yang mampu ke sana. Jangan mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Kalau kita menjadi subjek yang kritis dalam sistem demokrasi. Selamat berpilkada, nikmati itu sebagai fase Anda untuk memperbaiki daerah Anda. Salam tradisi.